Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Hasna dengan NIM 201040500117, mahasiswa S1 Pendidikan Fisika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baik, tujuan saya membuat video pembelajaran kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Ulum Hadis dengan dosen pengampu Bapak Saifuddin MPD dan Bapak Dr. Andes Edi Yusuf Nur Samsu Santosa MSI. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai vaksinasi COVID-19 atau vaksinasi virus corona. Virus corona. Apa itu virus corona? Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan melalui flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernafasan akut berat atau SARS. Coronavirus jenis baru ini ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian diberi nama SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease atau COVID-19. Cara mencegah penularan dari virus corona yang pertama, kita dapat menjaga jarak saat berada di kerumunan. Hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum. Yang kedua, menggunakan masker saat berpergian. Gunakan masker penutup mulut dan hidung ketika Anda sakit atau berada di tempat umum. Yang ketiga, rajin mencuci tangan. Mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Dan yang keempat, menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Lalu apa hubungannya dengan vaksinasi COVID-19? Sebelumnya, kita akan membahas mengenai istilah vaksin dan imunisasi. Imunisasi adalah suatu upaya untuk membentuk atau meningkatkan kekebalan tubuh baik orang dewasa maupun anak-anak terhadap suatu penyakit. Tujuan pemberian imunisasi adalah untuk mencegah penyakit tertentu atau menghindari resiko munculnya gejala yang berat saat terserang suatu penyakit. Salah satu bentuk imunisasi adalah dengan pemberian vaksin. Vaksin merupakan suatu antigen atau benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk menghasilkan reaksi kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Nah, vaksin COVID-19 yang tengah dikembangkan ada bermacam-macam. Ada vaksin yang memanfaatkan virus corona yang telah dimatikan atau dilemahkan. Ada juga vaksin yang memanfaatkan teknologi rekayasa genetika. Salah satu contoh jenis vaksin tersebut adalah vaksin mRNA. Akhir-akhir ini, sebagian masyarakat mungkin sering mendengar pemberitaan terkait pengembangan vaksin sebagai salah satu solusi untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Namun, sebagian masyarakat Indonesia mungkin masih belum memahami dan masih bertanya-tanya mengenai efektivitas vaksin dan bagaimana proses pengembangan vaksin sebelum akhirnya dapat digunakan. Layaknya obat dan vaksin lainnya, pengembangan vaksin COVID-19 harus melalui 3 tahap uji klinis. Setelah memenuhi ketiga tahap uji klinis tersebut, dapat dinyatakan efektif serta aman digunakan. Vaksin COVID-19 baru bisa mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Saat ini sudah ada vaksin COVID-19 yang memasuki uji klinis tahap 3 di Indonesia. Penelitian terhadap vaksin COVID-19 tersebut melibatkan 1.620 sukarelawan
Bila riset ini berjalan lancar, vaksin COVID-19 diprediksi dapat tersedia dan digunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia pada tahun 2020. Fenomena vaksinasi COVID-19 di dunia. Bagaimana tanggapan warga dunia menurut kalian, teman-teman? Dan apa itu anti vaksin? Mari kita lihat. Fenomena vaksinasi COVID-19 di dunia. Bagaimana tanggapan warga dunia? Yang pertama, mayoritas warga seluruh dunia pada umumnya cenderung mengatakan ya untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Akan tetapi, mereka tidak percaya pada keampuhan vaksin COVID-19 buatan Cina atau Rusia dibanding vaksin yang dikembangkan di Jerman atau Amerika Serikat. Yang kedua, survei yang dilakukan oleh perusahaan polling YouGov dan dibagikan secara eksklusif dengan Reuters menemukan warga Inggris dan Denmark paling bersedia untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ketika tersedia untuk mereka. Dan yang ketiga, sementara penduduk Prancis dan Polandia lebih cenderung ragu-ragu. Yang keempat, ditemukan juga bahwa kesediaan untuk mengambil vaksin COVID-19 telah meningkat di banyak negara dalam beberapa pekan terakhir, sama seperti suntikan yang dikembangkan oleh perusahaan di Amerika Serikat, Rusia, Cina, Jerman, dan Inggris mulai dikirim dan diberikan di negara-negara di seluruh Eropa, Amerika Utara, dan Asia. Di Inggris, 73% orang mengatakan mereka akan divaksinasi, sedangkan di Denmark jumlahnya 70%. Sekarang kita akan membahas mengenai anti-vaksin. Dikutip Skinkiller, Sabtu 20 Oktober 2020, fenomena anti-vaksin atau keraguan vaksin secara resmi dianggap sebagai salah satu ancaman kesehatan global yang paling mengerikan dan itu terjadi di dunia pra-pandemi. Yang pertama, dalam survei global pada bulan Juni yang melibatkan 13.000 orang, dari 19 negara, mayoritas orang mengindikasikan bahwa mereka akan menggunakan vaksin COVID-19 saat benda itu terbukti efektif dan aman. Yang kedua, namun, mayoritas tersebut berjumlah 71,5% dari peserta survei dan yang lainnya berbeda pendapat. Dengan kata lain, hampir 3 dari 10 orang mengatakan mereka tidak akan menerima vaksin, menolak, atau menunjukkan keraguan. Dan yang ketiga, hal yang lebih memprihatinkan adalah bahwa 19 negara yang disurvei oleh para peneliti dipilih karena mereka termasuk di antara negara-negara yang paling terpukul kasus COVID-19. Lalu bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia terkait vaksin COVID-19? Mari kita simak berikut. Nah, kebijakan pemerintah Indonesia terkait vaksin COVID-19 ada 4. Yang pertama itu pengawasan distribusi vaksin. Yang kedua, pengawasan mutu vaksin. Ketiga, pengawasan keamanan obat setelah pemasaran atau pharmacovigilance. Dan yang keempat yaitu menggratiskan vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sekarang vaksinasi dilihat dari ilmu hadis. Baik, dalam hal ini terdapat kaidah fikih yang perlu dipertimbangkan seperti yang telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadis Abu Burdah dari Abu Musa. Dia berkata, aku dikaruniai anak laki-laki, lalu aku membawanya ke hadapan Nabi. Maka beliau memberinya nama Ibrahim dan mentahniknya dengan sebuah kurma. Selain itu juga ada kaidah fikih seperti mempertahankan praktik lama yang baik sambil mengambil praktik baru yang lebih baik. Nah, dari kedua hadis di atas, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pada dasarnya vaksin itu diperbolehkan karena sejak zaman Nabi Muhammad sudah ada vaksin seperti mentahnik dengan sebuah kurma. Dengan syarat vaksin yang kita gunakan merupakan vaksin yang sesuai dengan aturan Islam seperti halal contohnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan semoga kedepannya keadaan kita lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.